Assalamualaikum. Di kalangan penggiat fasting ada anggapan ya, kalau omat yang sifatnya jarang, kayak 3D omat yang kemarin saya sebut, itu sekedar pelengkap gitu untuk intermittent fasting rutin yang kasual semacam 5 to weekly fasting. Di kalangan muslim atau kejawen itu idem. Sebagian mereka menganggap yang baku itu ya puasa rutin mingguan, kayak Senin Kemis gitu, atau Seninan, Kemisan. Lalu puasa bulanan, ayam mulpit itu sekedar pelengkap. Nah, tapi itu tuh mitos ya. Kurang tepat atau salah, khususnya untuk orang yang seperti saya, yang fastingnya bertujuan jangka panjang. Sekali lagi nih ya, ini catatan penting. Kurang tepatnya bukan absolut, tapi relatif untuk yang tujuan fastingnya seperti saya, yang meniatkan fasting itu ya untuk selamanya bertahun-tahun gitu. Akan beda nih ya. Kalau sifatnya fastingnya itu program jangka pendek untuk terapi kesehatan tertentu misalnya. Nah, itu beda juga ya. Kalau sifat fastingnya itu ingin meditasi spiritual yang sebanyak-banyaknya, walau alam. Catatan lain ya, seperti biasa ini bukan rujukan ilmiah, bukan rekomendasi medis, sekedar personal sharing. Inilah, ini supaya bisa ditimbang-timbang ya. Kenapa dibilang salah atau kurang tepat? Kita bahas 7 latar belakang pertimbangannya. Yang pertama nih, kalau puasa pengen selamanya bertahun-tahun ya perlu dipilih yang relatif longgar. Jangan yang berlebih overwhelming. Nah, kalau Senin Kemis gitu ya. Senin Kemis toh itu bisa lumayan longgar. Ayo mulpit tok gitu ya. Itu bisa longgar juga sebulan cuma 3 harian. Tapi kalau dua ini digabung untuk seterusnya bertahun-tahun lah, anak cucu andai tolan aja bisa kerasa gemes tuh. Waduh, si Aki nih tiap diajak makan-makan sedang puasa. Gak seru ah. Nah, secara kehidupan sosial, keseharian itu bisa annoying ya. Yang kedua, ini terkait pertama tadi, tapi ditinjau jangka pendeknya. Fasting itu stres ya. Kalau terlalu banyak, bisa mudarat, bisa destruktif. Nah, kayak si bokir gitu ya. Sering ngapelin ceweknya bela. Nah, bagus-bagus aja sih, demi membina silaturahmi. Tapi kalau keseringan ya, ngapelnya sehari 17 kali gitu, wah, cinta bukannya terasa indah, bisa mancing emosi. Halo say, udah makan belum? Lu gila ya, jam 2 pagi nanya makan. Lu kira gue codot, gubrak. Berikutnya, yang ketiga ya, kalau pembiasaannya itu terlalu sering, tubuh akan adaptasinya juga luar biasa. Makin lama fasenya akan jadi kerasa ringan, seamless, nyaman, tapi ini tuh bumerang ya. Karena terus stres positifnya melemah. Kata kunci unlearning tuh yang sering kita sebut ya intinya di sini. Fasting itu kan ya, salah satu fitur utamanya memperkenalkan stres positif. Asal nggak berlebihan, dia itu akan ngejengin survival mode gitu ya. Yang ngegas healing, strengthening, rejuvenation, dan seterusnya. Nah, kalau sudah full teradaptasi, ya nggak terasa lagi tuh adanya tantangan survival mode. Ibarat Juli yang tadi kan ya, si Bella dengan Bokir. Justru kalau lama gitu kepisah ya rasa rindu dan rasa cintanya itu makin kenceng. Berikutnya lanjutan dari itu nih sedikit lebih teknis. Adaptasi yang luar biasa tadi ya. Manifestasinya apa coba? Terjadi setel ulang. Kebutuhan bioenergi gitu ya sama biomaterial oleh tubuh kita akan diatur ulang supaya sesuai dengan pola asupan. Caranya gimana? Ya, ujungnya metabolisme akan dia lambatin. Oh, astagfirullah. Itu bukan yang kita inginkan. Yang kita ingin, metabolisme itu cepat dan fleksibel. Healing jadi cepat, rejuvenation cepat, repair recovery cepat, ketosis bakar lemak cepat, MMC yang kemarin kita bahas juga mesti cepat, autofagi cepat, HGH, hormon pertumbuhan juga ngegas, stem cell juga ngegas. Nah, jadi orang kalau fasting malah melambatkan metabolisme, itu bumerang bener sih ya. Ini lanjut, ilustrasi Bella dan Bokir tadi. Kalau terus jadi kelewat nyaman gitu ya bisa nggak kawin-kawin tuh. Pas kawin umur udah 70 tahun. Wah, bisa keracunan susu kadaluarsa. Wah, kok ada nyebut susu segala. Tahu lah ya, apa poinnya di sini. Berikutnya nih. Kalau keseringan fasting, akan kurang periode untuk fiesta. Kurang rebuilding, padahal ini tuh perlu banget untuk membangun ulang otot, tulang, sendi, dan segenap sel. Apalagi buat yang kurus kayak saya nih. Udah umur lagi. Kalau periode fiesta ini kurang, mudarat juga. Atau bahkan gemuk pun badan kita ya. Kalau perontokan aja terus. Autofagi terus. Itu ibarat truk fuso gitu. Asroda dan sasisnya gede raksasa. Tapi kalau intensif dirontok-rontokin, karat-karatnya,
nggak pernah di rebuilding, yaitu sasis dan as rodanya ujungnya ambyar juga. Gitulah. Yang keenam nih ya, secara ritme keteraturan, tambal sulam seperti tadi bukannya jadi bagus, itu malah jadi nggak jelas. Untuk optimal ya, manusia itu butuh keberaturan. Sel sel tubuhnya itu butuh nyeklik dengan semesta. Nah, kalau puasa ayam mulbit ya itu jelas nyeklik. Tapi kalau terus dicampur Senin Kemis, lah ini kok jadi kayak masakan oplo-oplo. Bukannya manyus ya, yang makan malah melet tuh. Lah, karena kita ini nggak tahu ya, yang paling nyeklik itu yang kayak apa, penelitian ilmiah pun belum menjangkau ke sana. Kalau saya sih ya udah ikuti aja petunjuk ilahi. Dan sejauh ini ya saya nggak nemu tuh ada dalil yang merekomendasikan ayam mulpin untuk dikombo sama Senin Kemis. Mohon koreksi nih kalau salah. Terus ya yang terakhir nih, lanjut buat yang muslim, yang kenceng tujuan spiritualnya. Kadang ada sih penceramah gitu ya, di kampung-kampung, saking semangatnya terus bilangnya gini, kebaikan itu makin sering kita praktekin, makin bagus. Lah, sekilas kayaknya benar, tapi itu tuh ngawur ya. Nggak ada dalilnya, nggak ada ayat atau hadis yang bunyinya kayak gitu. Hati-hati. Walah, ini ilustrasinya kok kayak agak lebay ini. Sorry. Suami gitu ya, sayang-sayangan, cita-citaan sama istri itu kan bagus ya, kebaikan. Tapi kalau keseringan ya bisa kecet-kecet, tipes, terus hepatitis, atau komplikasi sama penyakit pilieren. Padahal pilieren itu penyakitnya ayam. Sunat gitu ya. Ikan itu kan bagus kan ya. Nah, tapi ya cukup sekali aja. Sedekah aja juga sama. Kalau kebanyakan bisa ngerepotin atau malah bisa bikin orang yang nerimanya lupa diri. Soalnya juga sama. Kalau bisa harusnya 4 rakaat ya jangan dijadiin 40 rakaat, malah jadi salah. Puasa pun idem, cara spiritnya bukan untuk sebanyak mungkin. Ini kalau pemahaman saya sih ya. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa itu didiscourage gitu untuk tidak terlalu banyak. Gitu deh, kira-kiranya ya, sejumlah poin. Silahkan ditimbang-timbang sendiri untuk konteks masing-masing penggiat fasting. Kalau ada yang mau nambahin juga silahkan. Cuma kalau saya sih merasa ya, untuk konteks diri saya, ya kayak gitu. Yang paling pas, yang saya sharing kemarin, 3-day homat. Sebulan sekali aja, ayam mulpit gitu kalau menurut istilah muslim jalanan. Dan nggak perlu dikombo dengan fasting yang lain-lain. Kalaupun dikombo, ya dikombonya itu dengan jurus sehat lain. Diet sehat, yang semi fasting, bukan fasting yang sejati. Oke, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalam.